Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat perbincangan, yaitu tentang Rizal Ramli yang bongkar rahasia kemenangan Jokowi jadi presiden. Sebut strateginya begini. Ini yang sesuai yang dilansir oleh mamagini.suara.com. Ya, apa saja strateginya yang mungkin jadi kita tambahan informasi ya terkait kemenangan Jokowi pada waktu yang lalu. Ini langsung saja kita baca dan kita ulas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memberi pernyataan mengejutkan terkait rahasia Presiden Jokowi memenangkan pemilu. Melansir Warta Ekonomi, kepada politikus senior PDI Perjuangan Pandana Baban, Rizal mengungkapkan strategi Jokowi tersebut. Menurutnya ada orang-orang di belakang Jokowi yang sampai membayar 9 lembaga survei untuk merekayasa popularitas dan elektabilitasnya. Aku tahu, Panda juga tahu persis, Mbak Mega sampai last minute sama Mas Taufik Kimas nggak mau kok dukung Jokowi. Pada waktu mau jadi gubernur kan maunya Voke. Tapi ya popularitasnya Jokowi tinggi sekali, nggak bisa dilawan. Tutur Rizal dikutip Suara Manado dari kanal YouTube Total Politik pada Selasa 29 November 2022. Rizal mencontohkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 di mana PDIP akhirnya mengusung Jokowi dan Basuki Cahayapurnama BTP alias Ahok. Termasuk waktu presiden karena Mbak Mega kan masih mau maju sampai last minute. Datanglah 9 perusahaan polling berbayar yang pertama bilang sama sama Mega dan Taufik, Mega mohon maaf kalau ibu yang maju kalah. Tapi kalau PDIP dukung Jokowi pasti menang jadi presiden. Yang kedua ada bonus, Jokowi bonus. PDIP akan nambah ke 33%, jelas Rizal. Bujuk rayu semacam ini tidak hanya datang dari satu lembaga survei. Lama-lama Mega sama Taufik akibat imbauan 9 perusahaan polling tadi akhirnya goyang, dia bergeser, ujar Rizal. Tapi apa yang terjadi? 2014 Jokowi betul terpilih, tapi PDIP hanya naik 16,5% ke 18,5%. Kagak ada Jokowi efek dan lain-lain. Poinnya adalah Jokowi berani main-main gini, tuturnya menambahkan. Rizal lantas mencontohkan dengan wacana Jokowi mendukung Ahok di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Bahkan Kapolri saat itu Tito Karnavian disebut sampai mendatangi Rizal supaya mengimbau Jokowi agar tidak mendukung Ahok. Rizal menyebut saat itu popularitas Ahok juga tergolong baik, tetapi merupakan hasil polesan dari lembaga-lembaga survei yang telah dibayar pihak di belakang Jokowi. Perusahaan polling yang naikin nama Ahok, abang yang bayar semua, terus abang percaya hasilnya. Mohon maaf bang, Ahok kalah, kata Rizal. Diduga saat berhubungan dengan Luhut Binsar Panjaitan yang disebut memobilisasi orang-orang di sekitarnya untuk mengkampanyekan Ahok. Prediksi Rizal terbukti sebab nyatanya Ahok kalah dari Anies Baswedan. Menurut Rizal, pola memoles elektabilitas dan popularitas dengan perusahaan polling berbayar ini yang kembali diulang oleh Ganjar. Itulah perusahaan polling di Indonesia penipuan berbayar. Nah, ini diulangi lagi sama Ganjar, dia sewa lagi perusahaan polling, sewa lagi media berbayar. Kelihatannya hebat banget, terang Rizal. Tapi masalah Indonesia ini kan terlalu kompleks. Kita butuh orang-orang yang ngerti masalah, amanah, punya integritas buat menyelesaikan masalah, bukan pangeran TikTok, pungkasnya. Ya sobat sekalian, jadi terkait masalah polling ya, polling berbayar dan juga media berbayar yang diandalkan pada saat pemenangan. Tapi ini lumayan memberikan informasi terkait bagaimana kalau lembaga survei itu bersatu ya, sampai 9 lembaga survei itu bisa mempengaruhi opini publik untuk memberikan preferensi kepada salah satu calon ya. Nah, ini juga permasalahan ya, permasalahan karena kalau seorang itu bisa di framing menjadi calon kuat ya, padahal di belakangnya itu masih ada PR, masih ada hal-hal yang perlu dibenahi dari kinerjanya, maka itu tentu saja kedepannya ya kita tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Nah memang kembali lagi kita harus fair ya ke depan.
ketika kita mempunyai rencana untuk memimpin ataupun memberikan perubahan ya terhadap suatu kondisi, satu hal yang juga disampaikan oleh Rizal Ramli, permasalahan negeri ini tuh kompleks ya, jadi orang perlu untuk menyampaikan ide, gagasan, termasuk juga mengerti masalah ya, mengerti masalah negeri ini yang carut marut ya, numpuk, pun juga sampai saat ini banyak masalah yang tidak terselesaikan. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu. Kemudian juga butuh orang yang amanah, artinya memang benar-benar mempunyai akhlak yang baik, moralitas yang baik ya, tidak mencari kesempatan untuk korupsi sana sini ataupun menilip uang negara, dan juga punya integritas buat menyelesaikan masalah, mempunyai integritas untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalah yang sudah diakatkan ya oleh rakyat ya, sudah didelegasikan untuk menyelesaikan permasalahan, juga harus benar-benar selesai. Nah, memang yang kita khawatirkan adalah ketika kekuasaan itu ya diincar untuk tujuan apa. Nah, kalau tujuan untuk mengurusi urusan rakyat, menyelesaikan permasalahan rakyat yang tentu saja yang berintegritas, itu bagus. Artinya ketika dia menjabat ya, kemudian tidak memakai hal-hal yang sifatnya rekayasa ya, misalnya dengan membayar polling ataupun media berbayar ya, itu dan lebih tujuan untuk benar-benar real mengurusi rakyat, itu yang benar-benar diharapkan. Tetapi masalahnya memang kekuasaan yang begitu menggiurkan ya, termasuk juga kondisi suasana yang tidak bentuk akhlak yang baik, maka rekayasa itu yang kita khawatirkan ya, sampai melakukan rekayasa polling ya, melakukan bayar polling sana sini, yang akhirnya nanti tentu saja yang dirugikan oleh hal ini adalah rakyat. Nah, memang untuk polling ya, seiring dengan waktu kita ketahui rakyat itu beradaptasi ya, kemudian juga pastilah bisa menilai siapa calon yang mempunyai kinerja baik ya, kemudian juga dipersepsikan dengan baik, dan yang paling dikhawatirkan adalah tentu saja persepsi dan juga anggapan masyarakat itu nantinya benar-benar benar ya ketika seseorang itu jadi ataupun memimpin ya. Nah, yang kita khawatirkan ini adalah bagaimana strategi polling ini ya dipakai lagi pada tahun politik saat ini ya, itu kan bahaya, mengingat ada banyak sekali ya rekayasa dan juga polling itu yang kadang dipakai untuk tidak hanya untuk mensurvei polling ya, tetapi juga untuk kampanye ya, untuk menjagokan siapa yang bayar. Nah, memang dua hal yang harus kita ketahui ya, untuk kita telisik tentang lembaga survei. Pertama, tentu saja dananya dari mana ya. Lalu dananya dari mana ini kadang ini berefek dengan siapa yang akan dimenangkan dalam survei tersebut. Jadi dana ini kadang yang menjadikan ya hasil dari survei itu tidak genuine lagi. Makanya kita khawatirkan, makanya perlu adanya yang satu audit ya, ataupun kewajiban bagi lembaga survei. Pertama harus mencantumkan siapa penyandang dananya. Yang kedua adalah survei atau lembaga tersebut harus memiliki integritas. Nah, memang untuk integritas ini susah untuk menilainya ya, tetapi kita bisa lihatlah hal itu ya melalui track recordnya. Kalau kecenderungannya ya memenangkan siapa yang bayar atau siapa yang memberi dana, berarti kurang integritas dan lain sebagainya. Nah, memang
Kita harus fair ya, kita harus fair bahwasanya untuk kekuasaan ya, tujuan utama kekuasaan adalah bagaimana sadari ya, yang melakukan kontestasi harus menyadari bahwasanya tujuan kekuasaan itu ya adalah tidak lain untuk mengurusi rakyat. Itu yang pertama harus ditanamkan dari calon atau yang bertanding ya, entah itu calon presiden ya ataupun siapapun yang melakukan kontestasi. Nah, itu satu hal. Nah, kalau satu hal tujuan utama ini sudah blur ataupun kabur ya, tidak jelas ya, hanya mendapatkan kekuasaan untuk mendapatkan cuan ataupun bagi-bagi kekuasaan yang tidak objektif, maka kita khawatirkan, dan hal itu pasti akan terjadi, adalah pemerintah ataupun setiap kebijakannya itu tidak akan bisa mengurusi ataupun menguntungkan kepentingan rakyat. Nah, banyak hal yang harus dieksplor ya, banyak hal yang harus sifatnya positif, nilai-nilai positif itu harus dijadikan fokus tujuan dalam hal mengurusi rakyat. Pertama ya, memang harus mempunyai integritas ya. Untuk masalah ekonomi ya, atau untuk masalah mendapatkan cuan, itu harus dihindarkan dan itu urusannya harus selesai ya. Jadi ketika sudah menjabat itu memang harus tujuannya fokus mengurusi rakyat. Nah, yang kedua adalah bagaimana konsistensi ya, konsistensi dalam hal mencapai tujuan menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau penguasa ya. Karena bisa jadi ya, pada saat awal ya mempunyai idealisme yang tinggi, tetapi ketika waktu berjalan godaan-godaan itu datang ya. Belum lagi ketika kita ketahui biaya pemilu atau biaya politik itu dibiayai oleh oligarki. Nah, ini juga tambahan ya, itu terkait dengan sistem kita yang belum begitu pas atau belum begitu benar dalam hal penyelenggaraan pemilu ataupun dalam sistem di negara ini ya. Ya, jadi oligarki itu suka atau tidak suka menjadi ancaman kita saat ini dan ancaman yang nanti ketika itu sudah masuk untuk membiayai pemilu. Nah, pastilah itu akan ditagih biaya pemilu, dan siapa yang menang itu harus menyerahkan ya atau balas jasa terhadap biaya politik yang dikeluarkan saat pemilu. Nah, memang ini juga persoalan ya terhadap sistem ya. Sistem inilah yang seharusnya kita pikirkan menjadi vehicle ataupun kendaraan ya seseorang itu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau sekarang kendaraannya sudah butut ya atau tidak sesuai, maka untuk mencapai tujuan ataupun berjalan mencapai suatu tujuan tertentu itu tidak akan terlaksana. Walaupun penguasanya itu berganti ya, walaupun orangnya itu berganti, aktornya berganti, tapi kalau sistemnya itu tetap sama, mobil atau kendaraan itu tetap sama, maka tidak akan mencapai tujuan. Makanya yang harus sering kita pikirkan adalah bagaimana membentuk sistem yang baik, dan sistem yang baik tentu saja bukan sistem saat ini yang buatan manusia ya, tetapi lebih cenderung kepada sistem yang bisa mengayumi ataupun yang menciptakan manusia, yaitu dari sistem yang namanya Islam ya. Nah, Islam ini tidak pernah terpikirkan. Islam hanya kelihatan hanya dari segi ibadah saja yang dipikirkan, tetapi Islam sebenarnya mempunyai ya aturan yang lengkap dalam segala aspek ya, ekonomi, politik ya, kemudian dari hal segala hal ya. Jadi tidak hanya masalah ibadah, tetapi memberikan solusi terhadap seluruh permasalahan dalam segala aspek. Ini yang tidak pernah disebutkan. Kalau sistemnya sudah baik, maka atau mobilnya sudah baik, maka setiap orang yang akan nyupir ataupun yang naik dalam kendaraan itu akan bisa mencapai tujuan ataupun akan leluasa untuk mengemudikan kendaraan ini untuk mencapai tujuan tertentu. Yang dalam pemerintah tentu saja dapat mengurusi rakyat dengan baik ya, kemudian dapat menjalankan pemerintahan sebagai penguasa atau pemimpin itu juga menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk kita khawatirkan ya lembaga survei ini pertama bisa mempengaruhi publik tentang penilaian seseorang. Artinya hal-hal yang rekayasa ini kemungkinan ya kalau
kembali lagi kalau sistem ini masih dipakai seperti saat ini, hal-hal rekayasa itu akan terus berlangsung, kecurangan-kecurangan ya akan terus berlangsung, dan ini yang dikhawatirkan. Yang kemarin itu ya kita ketahui pada saat pemilu 2014 Sukarto juga kecurangan itu sangat nampak ya. Ada dengar-dengar Prabowo itu bisa saja menang tetapi dikalahkan oleh kecurangan, dan ini yang kita khawatirkan, termasuk juga polling ataupun lembaga survei yang bisa dijadikan satu instrumen atau cara untuk melegalkan ataupun menaikkan elektabilitas dengan tujuan yang tidak baik ya, mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik melalui rekayasa polling tersebut. Ya kita harapkan ya ke depan ini hal-hal yang rekayasa tersebut bisa dihindari dan lebih memilih hal-hal yang genuine, karena tujuannya tentu saja ya dikembalikan untuk kekuasaan ini untuk mengurusi rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.